Perkenalkan, nama saya Susilo Budianto SPD sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Pubian, Lampung Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat. Program studi bahasa Indonesia. Dan nomor UKG saya adalah 201503043474. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Pubian secara luring. Nomor ujian saya yaitu 2021817599 dan materi yang akan saya ajarkan menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Kelas 84 ini shift 1 ya. Ya. Abi Firmansyah, Ahmad Fauzi Hidayat, Ali Nasihin, Anissa Violeta Rahman, Arif Ramadan, Arya Dinata, Azhara Melia Putri, Berliana Kensa Dwi, Cika Ajeng Fitria, Denny Prayoga, Desti Fitrianingsih, Gita Widya Hartati, Farhan Excel Pranita, Galuh Rebecca RK, Giazi Oktorio Hasan, Jelita Permatasari. Berangkat semua berarti ya? Iya. Baik, sebelum pembelajarannya Bapak mulai ya, dalam situasi dan kondisi dalam masa pandemi COVID-19, kita harus selalu atau senantiasa menjaga kesehatan ya, yaitu mematuhi protokol kesehatan ya. Sudah siap? Dalam dua agama masing-masing. Doa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Lalu materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih berkaitan dengan materi kita sebelumnya ya, yaitu teks persuasi. Silakan kalian sambil dibuka bukunya ya, buku paketnya, sambil menyimak penjelasan dari Bapak. Akan Bapak sampaikan kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Terbaca tidak? Sambil Bapak bacakan ya. Oke, kompetensi dasar yaitu
menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi fisik, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kalau kalian diminta untuk menganalisis sebuah struktur, ya, apalagi struktur teks, berarti harus ada yang dianalisis. Apa yang harus dianalisis? Berarti teks persuasi. Oke, di depan kalian sudah ada contoh teks persuasi. Ya, silakan kalian baca terlebih dahulu. Sudah selesai? Oke, kita beralih ke teks yang berikutnya. Terbaca tidak dari belakang? Terbaca ya? Kita lihat kembali teks yang sebelumnya. Ya. Apa perbedaan nih teks yang pertama dan teks kedua? Nah, kan kita mau bicara tentang teks persuasi ya. Yang membedakan teks pertama dan teks kedua, siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Silakan berpendapat. Terus teks yang kedua tentang disiplin. Seorang yang pintar dan bisa cerdas tidak akan mampu mengeluarkan potensi tubuhnya. Jadi disiplin itu penting ditanamkan pada kita tidak. ya. Itu tadi kesimpulan dari teks ini ya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian Galuh ya. Luar biasa sudah dan teks persuasi anak-anak sudah bisa semua. Tujuan teks persuasi sudah tahu ya. Pasti tujuannya itu meyakinkan pembaca. Jadi agar pembaca itu yakin terhadap pesan ataupun ide ataupun gagasan yang disampaikan oleh si penulis ataupun orang yang menyampaikan teks tersebut. Supaya yakin apa? Harus ada, biar orang lain yakin harus ada apanya? Harus ada faktanya, ya, harus ada buktinya. Ciri-ciri paragraf persuasif yang pertama, ini kemarin sudah Bapak sampaikan, ini Bapak sambung lagi ya. Paragraf disertai alasan yang kuat, ada fakta untuk memperkuat rujukan ataupun ajakan, memiliki kalimat yang bersifat mengajak untuk melakukan apa yang sudah dituliskan ataupun disampaikan ya. Terdapat kata-kata ajakan, ini kata-kata ajakan ya, ayo, mari, sebaiknya. Paragraf persuasi umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembaca merasa dimanjakan. Kemudian jangan sampai ada di pidato itu atau di teks persuasi itu jangan sampai mengadu domba ya, mengadu domba biar tidak ada konflik. Jenis-jenis paragraf persuasi. Paragraf persuasi politik yang pertama, kemudian persuasi advertensi, kemudian persuasi pendidikan, dan
persuasi propaganda. Yang berikutnya, nah ini yang penting kalian pahami karena kalian nanti akan diminta untuk menganalisis sebuah struktur teks persuasi. Berarti yang perlu dipahami yang pertama adalah apa? Pengenalan isu. Ya, ada ya di buku ya. Pengenalan isu. Berarti isu apa yang sedang diangkat atau sedang disampaikan dalam teks persuasi tersebut. Misalnya pentingnya menjaga kesehatan. Tadi kan sudah saya sampaikan, Bapak sampaikan di contoh teks persuasi. Kemudian rangkaian argumen. Argumen ini berarti pernyataan ataupun gagasan dari si penulis teks persuasi ataupun orang yang berpidato nantinya. Pernyataan yang berupa ajakan. Pernyataan yang berupa ajakan ditandai dengan imbuhan lah. Ayolah. Ayolah apa? Kalau jaga kesehatan, ayolah kita semua menjaga kesehatan. Ayolah kita mematuhi protokol kesehatan. Kemudian penjelasan kembali atau penegasan kembali. Jadi penegasan kembali dari bisa dari argumen yang disampaikan itu diberi penegasan atau bisa juga pernyataan yang berupa ajakan ditegaskan kembali. Susunannya seperti itu. Struktur itu susunan ya. Ini dari teks yang tadi yang sudah kalian baca. Bapak beri pembeda. Ada 4 warna: warna merah, warna hitam, warna apa ini? Kuning. Ya, kuning lah, gambar kuning ya. Kemudian yang bawah warna biru. Yang pertama tadi apa? Struktur yang pertama adalah struktur yang pertama adalah pengenalan isu. Syarat-syarat menyusun paragraf persuasi. Yang pertama watak dan kredibilitas. Kredibilitas ya, kemampuan seorang penulis untuk membuat sebuah teks persuasi. Yang kedua, kemampuan mengendalikan emosi. Artinya, karena menulis teks persuasi itu kan kita harus melihat di lingkungan isu apa yang sedang terjadi, isu apa yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Bukti-bukti atau fakta atau evidensi ini yang paling penting untuk meyakinkan seorang pembaca atau pendengar. Bukti-bukti atau fakta ini harus disampaikan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum Bapak lanjut? Tidak? Benar? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut ya. Apa yang berikutnya? Kaidah kebahasaan teks persuasi. Di buku nggak sebanyak ini ya. Di buku itu yang dari Kemdikbud nggak sebanyak ini. Ini Bapak ambil dari referensi lain. Menggunakan istilah yang berkenaan dengan masalah yang dibahas atau kata teknis. Menggunakan konjungsi yang berhubungan dengan argumentatif. Menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data. Nah, kata-kata perujukan yang merujuk pada apa yang kita sampaikan di tes tersebut ya. Harus ada datanya. Kalau tentang COVID ya, data penyebaran COVID, data kasusnya itu harus disampaikan. Fungsinya apa? Untuk meyakinkan agar orang lain itu percaya. Oke, Bapak akan bagikan ke KBD ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada?
Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada? Cukup? Sudah bisa? Oke. Silakan yang sudah terima KPD-nya dibaca. Perintahnya apa di situ? Tuliskan identitas kalian ya, nama lengkap kalian, kemudian kelas, kerjakannya langsung di LKPD ya, nanti LKPD-nya dikumpulkan. Tuliskan identitas kalian ya, nama lengkap kalian, kemudian kelas, kerjakannya langsung di LKPD ya, nanti LKPD-nya dikumpulkan. Mulai dikerjakan. Langsung di bawahnya aja.
5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi harus sudah selesai.
yang sudah selesai? Kalau sudah boleh silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Silakan diperiksa kembali ya sebelum dikumpulkan ya. Sebelum dikumpulkan silakan diperiksa kembali pekerjaannya apakah sudah sesuai dengan perintahnya atau belum. Lima menit lagi ya. Silakan diperiksa kembali ya sebelum dikumpulkan ya. Sebelum dikumpulkan silakan diperiksa kembali pekerjaannya apakah sudah sesuai dengan perintahnya atau belum. Apa yang dapat kalian peroleh, apa yang dapat kalian petik dari pembelajaran itu berkaitan dengan materi struktur dan kaidah pembahasaan teks berita. Oke, kita simpulkan ya hari ini ya. Untuk memperkuat, memperdalam ingatan kalian. Yang pertama, struktur teks persuasi itu terdiri dari 4. Ya, yang pertama adalah pengenalan isu. Kita lanjut materi kita di pertemuan yang berikutnya masih dengan teks persuasi. Ya. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian tempuh nanti ya pembelajaran yang berikutnya yaitu KD 4.14 menyajikan teks persuasi berupa syarat, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dengan memperhatikan
dan kaidah kebahasaan. Baik, sebelum Bapak akhiri ya, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua, kepada Bapak diri sendiri juga, agar senantiasa menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Sebelum Bapak akhiri, silakan ketua kelasnya untuk mengajak teman-teman yang berdoa. Siap. Mari sebelum pulang kita berdoa untuk agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan kedepannya semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan tatap muka ataupun belajar di sekolah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh silakan kembali ke ruang